Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun, berlimpah dalam kasih karunia Tuhan, tetap teguh di dalam iman, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan, dan berjalan di dalamnya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, saya mau menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, Bapak Ibu dapat menghubungi call center GB Margonda melalui pesan WA setiap hari Senin sampai Jumat pukul 2 sampai jam 5 sore. Dan kami nanti hamba-hamba Tuhan akan menghubungi Bapak Ibu Saudara kembali dan akan berdoa buat setiap pergumulan dalam setiap kerinduan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan, baik berupa perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, atau persembahan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer melalui bank atau melalui uang elektronik dengan cara scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, minggu depan kita masih mengadakan ibadah online. Dan kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus. Dan untuk minggu depan, kita akan melakukan ibadah online dengan disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Rudi Suhendra MTH. Demikianlah pengumuman yang boleh kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan diri kita, buka hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh mengalami jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan saat ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Luar biasa, bilang kiri kanannya, hari ini luar biasa. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu.
Bapak, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami mengucap syukur Engkau memberikan kami izin ya Tuhan untuk bisa memuliakan Engkau dan memuji Engkau. Kami ingin rasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kami, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Biar hadirat-Mu ya Tuhan memberikan keluasan ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa dan siap memuliakan Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Saat ini saat yang paling indah Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita satu keluarga bisa memuliakan Dia. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan mulutmu kau bisa katakan bahwa saat ini Tuhan adalah waktumu. Saat kau bisa menjamah setiap kami, menyegarkan jiwa kami. Haleluya. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah. Yes Lord. Ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saat Tuhan. Saat ini yes, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Yuk yang di rumah sama-sama saya katakan, saat ini saatnya Tuhan. Saat ini yes. Curahkan Tuhan urapan-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan boleh menjamah setiap kami. Yang punya beban berat, hadirat-Mu dapat melepaskan kami. Sembah Kau, hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, ku rasakan saat ini, saat ini, saat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Yuk sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Yes God, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Kami dapat rasakan walaupun di rumah bersama dengan suami, istri dan anak-anak. Saat ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Yes God, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Yes God, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan
aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Kami bisa rasakan Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami bisa rasakan Tuhan hadirat-Mu menjamah kami. Karena Engkau hidup, karena Engkau besar Tuhan, Engkau bisa menjamah setiap umat-Mu dimanapun kami ada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau bisa hadir dimanapun kami ada ya Tuhan. Shikira barata karabara shikina manata karababa baba. Shanara manata karabara shikina barata karababa baba. Shike. Haleluya. Merangkat suaramu. Haleluya. Tuhan, dan hati kami memuliakan Engkau. Hadirat-Mu turun ke tengah-tengah kami. Terima kasih. Saya juga percaya saudara, bahwa Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita. Bahkan di setiap musim yang sedang saudara alami pada saat ini Dia hadir. Syakana manata karababa. Dia pelihara saudara sampai saat ini. Semusim berlalu, mari kita nyanyikan sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yes God, Kau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau hadir setiap musim kami. Sama-sama yuk katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, setia-Mu, yes Lord, tak pernah layu di hidup kami Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, yes Lord, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Yes Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara semuanya. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Ada kekuatan yang dahsyat pada saat Bapak Ibu Saudara semuanya berada di rumah itu menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya ya, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bangkit berdiri semuanya yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan,
sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi, prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya.
Karena gereja adalah wadah nomor satu yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji namanya Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan Bapak, Ibu, Saudara kekuatan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan dan menerima firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja karena Tuhan kita Tuhan yang setia, yang menjaga, memelihara kita semua. Bulan Juli ini kita punya tema menjadi kepala bukan ekor. Di minggu pertama kita pelajari tentang kehidupan Yabes. Nama Yabes ada tentang penderitaan. Tapi akhirnya dia bisa lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya karena dia mengandalkan Tuhan dan dia mengerti isi hati Tuhan. Minggu kedua kita pelajari tentang waktu dan nasib. Untuk berhasil, tidak diperlukan orang yang paling cerdas, paling kuat, paling hebat, tetapi orang yang mengerti waktunya Tuhan dan juga melihat kesempatan di mana ketika Tuhan menempatkan dia dimanapun dia berada. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang promosi ilahi. Mari kita lihat di dalam Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi dari firman Tuhan ini katakan peninggian itu ada daripada Tuhan. Promosi itu ada daripada Tuhan. Karena Tuhan yang merendahkan seseorang, Tuhan juga yang meninggikan seseorang. Mari kita pelajari tentang promosi ilahi. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya atau menghalanginya. Mari kita lihat dulu dalam firman Tuhan di 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Saul, raja pertama Israel, mulai tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan hendak memilih orang lain untuk menggantikan Saul. Maka diutuslah Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu anak daripada Isai untuk menjadi raja. Maka dikumpulkanlah setiap anak-anak Isai, datanglah anak yang pertama yang bernama Eliab. Sewaktu Samuel melihat Eliab, dia ada seorang prajurit punya penampilan yang luar biasa. Dan Samuel berkata, inilah orang diurapi oleh Tuhan. Ternyata itu ditolak oleh Tuhan. Tuhan berkata, jangan melihat paras atau penampilannya, aku melihat hati. Anak kedua bernama Abinadab itu juga ditolak oleh Tuhan. Anak ketiga Syama juga ditolak oleh Tuhan. Sampai akhirnya 7 anak daripada Isai semuanya ditolak oleh Tuhan. Maka Samuel pun bingung. Samuel bertanya pada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Oh enggak, saya masih punya anak lagi, anak bungsu. Tapi dia sedang menjaga kambing domba. Maka Samuel katakan, panggil dia. Maka dipanggillah Daud. Setelah Daud sampai di situ, maka Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Saudara perhatikan, Daud sepertinya tidak dihargai. Sewaktu Samuel, seorang hakim, seorang penting datang ke rumah Isai. Isai bukannya mengumpulkan semua anak-anaknya, tapi dia hanya mengumpulkan 7 anaknya dan anak bungsunya disuruh menjaga kambing domba. Daud tidak dihargai karena di dalam penampilannya tidak terlihat akan menjadi orang yang berhasil. Dia hanya disuruh menjaga kambing domba, tapi kakak-kakaknya disuruh menjadi prajurit, menjadi orang yang luar biasa.
Nah perhatikan, kalau Tuhan sudah mengangkat seseorang, walaupun ada orang tidak menganggap orang tersebut, maka orang itu pasti naik. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Demikian juga mungkin saudara hari ini. Saudara mungkin direndahkan oleh orang lain. Saudara tidak dihargai. Saudara bukan orang yang hebat. Saudara bukan orang yang luar biasa. Banyak orang merendahkan Anda. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahan Anda. Promosi ilahi akan diberikan pada anak-anaknya. Saya percaya, kalau janji Tuhan bahwa kita menjadi kepala bukan ekor, itu ada buat kita semua, maka anak-anak Tuhan harus menerima hal ini. Ada promosi ilahi yang akan Tuhan berikan buat semua anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, yang mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Promosi ilahi, Anda akan mendapat jabatan yang baru. Anda akan naik pangkat, Anda akan mulai terima usaha-usaha yang baru, pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, tanggung jawab yang baru. Dan Anda akan melihat ada terobosan-terobosan, kehidupanmu diperluas, segala sesuatu diperluas. Anda mengalami promosi daripada Tuhan. Mungkin bagi orang lain Anda tidak mungkin. Mungkin ada orang yang mengganjal saudara, ada yang mulai menahan supaya saudara naik. Tapi kalau sudah Tuhan mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Saya teringat kisah tentang Gladys Aylward. Gladys Aylward adalah seorang pembantu rumah tangga. Dia berasal dari Inggris. Pada usia 18 tahun dia mengikuti KKR. Di situ dia disentuh hatinya. Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dan dia ingin menjadi misionaris. Nah setelah beberapa lama dia mulai melihat ada kebutuhan seorang misionaris di China. Dan dia punya kerinduan bagaimana memenangkan jiwa di China. Lalu dia mulai mendaftar di tempat tersebut. Tempat tersebut adalah China Inland Mission Training di London. Dia mulai bekerja di situ 20 tahun, dia mulai dilatih. Tapi pada usia 26 tahun, dia ditolak. Dia dikatakan tidak berbakat, tidak punya kemampuan, tidak bisa berbahasa Mandarin, sehingga tidak mungkin mereka mengutus Gladys ke China. Semua kualifikasi untuk menjadi misionaris di China, Gladys tidak memilikinya. Dan bahkan dia hanya disarankan untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga saja. Anda tahu begitu hancur hatinya Gladys. Akhirnya Gladys berdoa pada Tuhan. Diambil Alkitabnya. Tuhan ini Alkitabku. Tuhan ini aku. Utuslah aku. Dan dia memutuskan untuk pergi ke China untuk pelayanan dengan dananya sendiri. Tapi dia masih menjadi pembantu rumah tangga dari seorang misionaris. Sampai akhirnya dia mendengar ada seorang misionaris tua di China yang bernama Jenny Lawson membutuhkan seorang asisten. Dia coba melamar dan menulis surat padanya dan akhirnya dia diterima. Tapi dia harus pergi ke sana dengan dananya sendiri. Karena dia memiliki dana yang terbatas. Lalu dia mulai naik kereta atau naik kendaraan darat untuk sampai ke China. Itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi semua itu dia jalankan. Sampai di sana dia membantu Jenny Lawson dalam sebuah penginapan, mulai menjangkau anak-anak, mulai menjangkau orang-orang, dia mulai belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Dan ternyata dia berhasil, bahkan setelah Jenny Lawson meninggal, Gladys meneruskan pelayanannya. Terus dia membangun panti asuhan, dia mulai menjangkau jiwa demi jiwa, dan dia menjadi misionaris yang berhasil. Dia hanya mendapat penghargaan, bahkan kisah hidupnya dibuat buku, dibuat film. Dia menjadi misionaris yang berhasil. Anda perhatikan, secara manusia dia ditolak. Dia dikatakan tidak mungkin jadi misionaris. Dia hanya disarankan menjadi pembantu rumah tangga. Tapi kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Gladys Aylward akhirnya justru bisa dipakai Tuhan luar biasa. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Tuhan mengangkat kita ketika kita siap. Tuhan mengangkat kita ketika kita siap. 2 Samuel 5 ayat 1-3. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel.
Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Saudara, tadi kita lihat kisahnya, Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja. Tapi dia tidak langsung menjadi raja. Ada proses yang harus dihadapi oleh Daud. Karena Daud pada waktu itu, dia belum siap menjadi raja. Karena itu ada proses. Daud harus mengembangkan dirinya terlebih dahulu. Sampai akhirnya, saudara perhatikan. Di ayat yang kita baca barusan, Daud akhirnya benar-benar menjadi raja Israel. Daud perlu mengembangkan beberapa hal dalam hidupnya. Saya ajak saudara renungkan. Ada 3 hal yang Daud kembangkan. Yang pertama, dia mengembangkan keintiman dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1-5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud membangun keintiman kepada Tuhan. Dia katakan dia sangat rindu kepada Tuhan. Bahkan dia katakan di situ, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dan di sana Daud juga katakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Daud mau memuji Tuhan. Daud mau setia kepada Tuhan. Daud mau haus kepada Tuhan. Bukan karena dia ingin menjadi kepala. Bukan karena dia ingin menjadi raja. Tapi dia punya kerinduan semakin hari semakin cinta pada Tuhan. Saudara, saya mau mengajak saudara semua. Menjadi kepala bukan ekor. Itu ada janji Tuhan pada kita. Tapi biarlah kita punya kerinduan kepada Tuhan. Jangan hanya fokusnya kepada berkat. Jangan hanya fokus pada jabatan. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Biar kita punya kehausan, keintiman kepada Tuhan. Karena ketika kita berhasil, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang sebelum diberkati, mereka mencari Tuhan. Tapi ketika berhasil, mereka lupa sama Tuhan. Tapi Daud, dia mengembangkan dirinya. Dia intim dengan Tuhan, maka dia berkata, seumur hidupku akan memuji engkau. Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian, yang hatinya tetap cinta pada Tuhan, apapun yang dialaminya. Mungkin hari ini kita belum mengalami jadi kepala bukan ekor. Kita belum mengalami promosi ilahi, tapi kita sudah tahu janji Tuhan. Ingat, ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan, waktu penggenapan Tuhan. Tapi biar hati kita ini haus akan Tuhan. Dan kita akan berkata, seumur hidupku aku akan memuji engkau. Ketika Tuhan lihat hati kita haus akan Dia, kita siap dinaikkan. Kita siap dipromosikan. Yang kedua, Daud mengembangkan karakternya. Saudara, 2 kali Daud punya kesempatan membunuh Saul. Anda tahu, Daud sudah diurapi menjadi raja menggantikan Raja Saul. Tapi Tuhan izinkan Raja Saul tetap memerintah. Dan akhirnya Daud pun ingin dibunuh oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar. Dan 2 kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul. Secara manusia, itu jalan keluar yang baik. Ketika Daud membunuh Saul, maka dia tidak dikejar-kejar lagi dan dia bisa langsung menjadi raja. Tapi Daud tahu waktunya Tuhan. Bahkan Daud menghormati Saul, orang pilihan Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Walaupun akhirnya Saul tidak setia kepada Tuhan, tapi Daud tahu Saul ada pilihan Tuhan. Maka dia katakan, dijauhkanlah aku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap setia, Daud tetap menghormati Saul. Walaupun Saul tidak menghormati Daud, walaupun Saul ingin membunuh Daud.
Daud sedang mengembangkan karakternya. Saudara, karakter itu penting. Karisma, karunia-karunia yang Tuhan berikan pada kita, itu bisa membuat kita naik. Promosi ilahi bisa membuat kita naik, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Tapi karakter yang buruk itu akan membuat kita hancur. Karakter yang buruk itu akan membuat kita turun. Dan kita tidak mau hanya naik, akhirnya kita turun. Kita mau naik. Karena itu kita juga harus punya pondasi yang kuat, yaitu karakter yang baik. Daud mengembangkan dirinya. Dia punya karakter yang baik. Setiap dia buat kesalahan, dia mengakui kesalahannya. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi dia mengerti bahwa saya salah. Dan dia bertobat. Karena itu Tuhan sangat suka dengan Daud. Dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun jatuh dalam dosa, Daud bertobat dan mengakui kesalahannya, dan dia mau berubah. Milikilah karakter Kristus. John Maxwell pernah menceritakan tentang seorang pemain golf legendaris yang bernama Bobby Jones. Pada usia 21 tahun, ia memenangkan beberapa pertandingan, dapat piala-piala. Dan pada usia 28 tahun, dia memenangkan Grand Slam. Tapi saudara tahu, sebelum hal itu terjadi, di usia 14 tahun, dia sudah hebat. Dia sudah mahir memainkan golf, dan dia menjadi pemain golf yang luar biasa. Tapi dia punya kelemahan, emosinya tidak stabil. Kalau dia marah, dia bisa membuang tongkat-tongkat golf tersebut. Dia cepat sekali meledak, dia cepat sekali marah. Sampai satu waktu pamannya berkata kepada Bobby, "Bobby, engkau sudah menguasai permainan golf, tapi masalahnya kau belum menguasai emosimu. Dan sampai kau bisa menguasai emosimu, barulah kau bisa menjadi pemenang golf." Hanya Bobby sadar, dia harus menguasai dirinya. Bukan hanya ahli bermain golf, tapi dia harus menguasai dirinya, menguasai emosinya. Ketika dia berhasil, dia memenangkan banyak pertandingan. Demikian juga, mungkin hari ini kau belum dipromosikan karena ada karakter-karakter yang harus kita perbaiki. Bangunlah karakter kita. Yang ketiga, yang terakhir yang Daud lakukan, dia mengembangkan skillnya, kompetensinya. Ketika Daud hendak dikejar oleh Saul, maka dia bersembunyi di Gua Adulam. Maka berkumpullah orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang sakit hati, orang-orang yang bermasalah. Tuhan mengajar Daud tentang kepemimpinan ketika dia memimpin orang-orang bermasalah. Di Gua Adulam itulah Daud belajar memimpin. Sebelum memimpin satu bangsa, satu kerajaan Israel, Daud memimpin orang-orang bermasalah. Ternyata Daud berhasil mengubah orang-orang bermasalah itu menjadi pahlawan-pahlawan. Ada banyak hal yang harus Daud lewati. Sebelum menjadi raja, dia harus mengalahkan Goliat. Dia harus berperang demi berperang, supaya dia bisa berkemenangan. Saudara tahu proses yang kita alami sebenarnya sedang mengembangkan skill kita. Kalau Anda ketemu masalah, Anda jangan terpuruk, Anda jangan menyerah. Justru Anda minta hikmat, kembangkanlah dirimu supaya dapat menyelesaikan masalah. Semakin banyak masalahmu, semakin ahli engkau bisa menyelesaikan masalah. Skill itu diperlukan. Karena jangan sampai naik karena kita nggak punya skill, itu pun turun. Maka Tuhan izinkan kita harus proses demi proses supaya kita punya skill yang baik. Saya akhiri dengan kisah dari seorang bernama Walt Disney. Walt Disney bekerja di tempat perusahaan surat kabar, tapi setelah itu dia dipecat. Dianggap kerjanya nggak baik, lalu dia pun mulai mencoba membuat komik demi komik, dan itu pun tidak laku. Dan orang menganggap Disney tidak punya bakat. Disney orang yang bodoh. Disney tidak mungkin berhasil. Dan dia terus mencoba cari pekerjaan demi pekerjaan, dan akhirnya dia bisa bekerja pada sebuah gereja. Dia hanya dibayar dengan biaya seadanya untuk menggambar iklan gereja tersebut. Dan Disney ini tidak punya tempat tinggal,
hanya dia diizinkan untuk tinggal di gudang gereja. Di sanalah dia tidur bersama tikus-tikus yang ada. Saudara tahu, salah satu tikus-tikus itulah yang memberikan inspirasi kepada dia untuk menciptakan sebuah tokoh yang bernama Mickey Mouse. Dan Anda tahu, hanya kisah Mickey Mouse, Donald Duck itu menjadi berhasil. Walt Disney menjadi seorang yang luar biasa, menjadi orang yang berhasil. Padahal dia dianggap orang yang tidak punya bakat, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia terus mengembangkan dirinya. Akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Inilah yang dilakukan oleh Daud. Dia mengembangkan keintiman dengan Tuhan. Dia mengembangkan karakternya. Dia mengembangkan skillnya. Maka ketika dia siap, Tuhan pun mengangkat dia jadi kepala, bukan ekor. Dua hal yang kita pelajari hari ini, supaya kita mengalami promosi ilahi. Yang pertama, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Yang kedua, Tuhan mengangkat ketika kita sudah siap. Karena itu kita harus terus mengembangkan keintiman kita dengan Tuhan, mengembangkan karakter kita, mengembangkan skill kita. Maka pada waktunya kita akan naik, bukannya turun. Doa saya, semua jemaat yang ikut ibadah online ini menjadi kepala, bukan ekor. Menerima promosi ilahi daripada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati pikiran kami. Dan bulan ini kami telah mempelajari tentang jadi kepala bukan ekor. Dan kami percaya ini ada kehendak dan rencana-Mu. Karena di tahun dimensi yang baru ini Kau akan mengangkat kami semua. Karena Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa dekat kepadamu, intim kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk mengembangkan karakter kami. Ajar kami untuk mengembangkan skill kami ya Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya Engkau akan mengangkat kami. Tidak ada seorang pun dapat menahannya. Tapi kalau Engkau sudah mengangkat, kami semua akan jadi kepala bukan ekor. Berkati setiap jemaat yang ikut ibadah ini. Engkau berkati satu persatu. Diberkati yang bekerja, diberkati yang usaha, diberkati yang sekolah, diberkati yang kuliah. Segala sesuatu menerima promosi ilahi daripada Tuhan. Semua mengalami terobosan-terobosan. Semua mengalami janji-janji Tuhan. Maka setiap jemaatmu ini akan menerima semua yang sudah Kau rancang dalam kehidupan setiap anak-anakmu ini. Tidak ada satu firman pun yang gugur dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita dengan awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menyaksikan ibadah online GBI Margonda dari awal hingga akhir. Meskipun hari ini dan seterusnya kita masih belum tahu kapan akan bertemu, tapi jangan berkecil hati, kita tetap semangat, tetap sukacita, dan terus melayani Tuhan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan ikuti protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.